Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Antonio. Gimana nih Oh ya, waktu pertama tahu ada pemain baru di BSI yang ternyata jauh lebih muda dan paling muda? Tadi Aduh, mungkin udah sedikit disinggung ya, tapi mungkin bisa iya, dijelasin lagi. gitu deh. Awalnya aku mau cerita dulu tuh. Opa kayak bilang kita bakalan cariin pemain buat kamu nih. Oke, siapa gitu. Terus dia bilang Akila Kalista. Kayak, Akila, anak DJS apa? Ya, anak DJS. Aku langsung serup. Wah, dia umurnya berapa ya? Kalau nggak salah dia masih muda banget ya. Kira-kira kan kayak gitu kan. iya. Wah, ini masih anak kece banget nih, gimana nih? Awalnya pasti adalah kepikiran kayak kira-kira bisa dapet nggak ya antara chemistry-nya, maksudnya kan kayak aku dia contoh umurnya 23 gitu. Candaannya beda. Nah, dia umur 14 tahun, candaannya juga beda. Takutnya awal-awal tuh kayak aku mau bercanda A tapi dia ternyata masih belum ngerti candaannya, jadinya tersinggung atau gimana. Tapi ternyata aku langsung ajak bercanda aja atau gimana dia langsung bisa ngerti sih, maksudnya ngerespon juga. Langsung bisa ngeblend ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau di warna itu ada gradasi. Iya. Nah, kamu tuh bisa mengeblend mencampur warna dengan baik, ngeblend dengan baik gitu. Karena Easy going ya. Awalnya pas aku masuk sini aku kayak mungkin aku jadi adiknya siapa gitu, waktu aku ditawarin tuh kayak kamu masuk BSI ya gitu. Kayak mungkin aku jadi adiknya siapa atau cerita aku kayak gimana gitu kan. Ternyata pas aku dari baca sinopsisnya aku nah sama gini deh, justru itu juga kadang-kadang aku jadi motivasi Kak. Maksudnya motivasi dalam artian banyak banget di saat kan ada di Instagram aku nge-post kayak siapa ya ini kira-kira pemainnya, ternyata bocor kan. Pemainnya tuh yang next adalah Akila Kalista gitu. Nah, jujur aja tuh banyak banget yang komen, aduh Akila Kalista dia masih kecil loh, masa dipasangin sama Pasha, masa dia bakalan nikah, nanti hati-hati nih adegannya gini. Nggak ada ya komen-komennya kayak gitu-gitu kan. Wah, nih bahaya nih, chemistry-nya nggak dapet nih, bakalan nih takutnya gini, tolong dong diperhatikan, opa masa masih anak 14 tahun kayak gitu, ada kan? Tapi aku pas aku baca-baca tuh kayak benar sih katakan dia itu bisa menjadikan motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu loh ke depannya, kayak bisa memerankan apapun peran yang dikasih gitu sama sutradara. Kayak contoh aja yang dulu aku sama Kalista pun awal-awal kayak masih meraba-raba banget kan, kayak Kalista dulu dia termasuk baru. Nah, aku bingung nih gimana cara bikin ngimbangin dia juga biar sama-sama terlihat bagus, biar imbang gitu. Terus pakai candaan aku atau kita tektokan aku pastik sama dia itu bisa langsung nyambung atau enggak kayak gitu. Nah, sama juga kayak Akila, pas ada kita adegan Tom and Jerry, kita malah improve sendiri ya. Kadang-kadang kita nanti kita mau gini nggak. Kadang-kadang kita kayak gini juga. Ya udahlah, nanti gimana jadinya pastik gitu. Jadi pas malah kita kadang-kadang kita nggak janjian pastiknya gimana, jadinya malah lebih enak ya, lebih natural gitu kelihatan ya. Dan orang seneng banget sih sekarang. Berarti sekarang kayak dari usaha kalian nih udah menunjukkan ada respon positif lah ya dari keraguan-keraguan tadi. Sangat positif. Alhamdulillah. Oke. Sebelum lanjut lagi nih ada yang raise hand dari Mas Ari dari Warteg Kota. Silakan Mas Ari. Mas Ari ya. Halo Mas Ari. Yeay. Ini ada dua pertanyaan nih buat Akila sama Nio. Akila, ini perannya lebih dewasa dari sebelumnya ya. Terus juga selama syuting lebih mudah gitu untuk berbaur sama pemain-pemain yang lebih dewasa juga gitu. Akila sendiri maksudnya jadi takut nggak sih merasa dirinya tuh lebih tua dari umurnya sekarang gitu? Masuk nggak sih? Kedengeran nggak sih? Apakah kamu ngerasa lebih tua dari umur sekarang gitu ya? Iya, betul. Kayak kalau untuk merasa. Sebentar. Yang kedua untuk Nio. Oh ya Bang. Sibuk syuting gimana nih buat membesarkan visi misinya sebagai Duta Museum Indonesia. Terima kasih. Oke, Mas Ari. Mungkin bisa dijawab dulu dari Aksa ya. Oke, kalau untuk kayak aku jadi merasa lebih tua atau enggak, sebenarnya aku nggak tahu ya, karena kan yang menilai kan orang-orang kan.
Cuma aku mungkin gimana ya? Kalau merasa lebih tua enggak sih, karena kan aku masih 14 dan di sini kan Amira ceritanya umurnya 18 tahun ya, beda 4 tahun. Aku merasa kayak sebenarnya sama aja sih, cuma karena Amira kan tadinya di sinetron, jadi mungkin aku lebih kayak Amira beda sih sama Akila, jadi mungkin aku tidak merasa aku umurnya jadi lebih tua karena itu. Sama kalau sampai sekarang juga yang kita perhatiin, kalau cerita Pasha Amira itu juga masih bisa dibilang cerita anak muda juga sih. Soalnya kita kadang-kadang bercandanya masih ada Tom and Jerry-nya ya kan. Betul. Terus konfliknya kita juga masih belum konflik yang istilahnya berumah tangga kayak aku sama Lula dulu yang cemburu, aku jalan sama cewek terus istriku cemburu terus kita ribut-ribut rumah tangga lah kayak gitu. Itu belum sampai situ sih. Dan dia juga di sini kan kamu belum nikah. Iya, belum. Jadi ya masih nggak adegannya dia juga masih belum yang terlalu tua-tua banget ya. Masih oke lah, masih pantas untuk umur. Dulu sama Lula sampai nikah. Sampai nikah. Wow. Sampai kita mau punya anak. Oh ya? Iya. Itu adegan mau bikin anak ceritanya. Itu take-nya berapa kali tuh, 10 kali ada. Jadi saking kita berduanya malu-malu. Kan aneh gitu kan sampai deketnya segini loh kayak gitu. Si Lula kadang gini, matanya udah gitu. Jadi gitu. Kayak gitu awal-awal lucu deh. Wow, asik sih. Tapi aku seneng aja sih sebenarnya. Aku mau dikasih peran kayak gimana pun, kalau misalnya aku masih masih sanggup, aku bakalan terus mencoba. Aku penasaran juga sih kalau misalnya ada adegan yang ketan banget gitu. Aku belum pernah. Jadi challenge baru ya berarti untuk betul Akila. Jadi challenge. Benar. Oke. Kalau dari Antonio tadi silakan dijawab. Kalau buat aku sebagai duta museum, ya karena lagi sibuk syuting kayak gini, yang bisa aku lakukan sih lebih lewat sosial media ya. Jadi kayak aku emang selalu mempromosikan tentang karya seni, mempromosikan tentang museum, mengajak orang untuk berkunjung ke museum. Dan terutama waktu itu sih aku ulang tahun, tahun baru, waktu itu tahun baru, aku balik ke Bali, mungkin ada sekitar 4 hari atau 5 hari libur. Nah itu aku benar-benar manfaatkan waktu tuh untuk bikin konten tentang museum, terus aku menghandle tamu, terus gimana kegiatan aku sehari-hari yang biasa aku lakukan di museum, itu aku jadikan konten untuk di sosial media aku maupun di TikTok, Instagram, dan YouTube juga gitu. Terus yang terakhir sih aku ketemu sama beberapa kolektor lukisan Granddaddy, di mana aku keep in touch sama mereka. Aku minta tolong sama mereka biar istilahnya mereka jangan melepas lukisannya begitu saja, karena lukisan itu kan jatuhnya aset budaya kan. Kalau kita nggak tahu tracknya mereka jual kemana, mereka asal jual aja, itu kan kasihan gitu. Kita nggak tahu lukisan itu ada di mana gitu. Tapi kalau aku bisa keep in touch sama kolektor-kolektor ini kan, aku bisa tahu lukisan-lukisan yang sudah tidak ada di museum itu lokasinya terakhir itu ada di mana. Dan terakhir juga aku datang ke terakhir aku ketemu sama ada salah satu kolektor lukisan Granddaddy. Nah, dia meminta untuk meminta izin ke aku dan keluarga biar lukisan Blanko yang ada di rumahnya itu boleh nggak kalau dia taruh di museum yang ada di Bali. Dan kita sih sangat amat menyetujui itu, soalnya biar aset budaya, jatuhnya aset budaya yang sempat hilang jatuhnya karena terjual kan, bisa kembali lagi ke satu tempat, yaitu The Blanko Renaissance Museum. Itu sih. Jadi di tengah-tengah kesibukan pun masih berusaha untuk tetap menjalankan tugas sebagai duta museum ya. Betul sekali. Keren sekali. Oke. Untuk Mas Ari, bagaimana Mas Ari? Apa udah cukup jawabannya? Cukup aman. Terima kasih Nio dan Akila. Yes, Bang. Thank you, Bang. Terima kasih Mas Ari. Ada satu lagi nih pertanyaan untuk Akila dari Akila. Pertimbangan apa yang pertama kali kamu
saat kamu ditawarin BHS itu kamu langsung mengiyakan atau gimana? Jadi waktu itu pada siang hari, aku mau cerita sedikit karena ini ceritanya sebenarnya sangat unik sekali dan aku juga nggak nyangka aku bakal masuk BHS. Jadi jam 1 siangan itu mama aku lagi di ruang tamu, terus mama aku bilang, kayak kamu bakal masuk. Itu cuma feeling mama aku doang ya. Mama aku benar-benar nggak ada yang ngomong aku bakal masuk GSI atau kayak ada orang kantor sinematik yang ngasih tau aku atau gimana, nggak ada. Itu mama aku cuma pure bilang dari pikiran dia sendiri kayak kamu bakal masuk sinetron yang udah tayang deh. Udah abis itu mama aku naik jam 3 sore, tiba-tiba mama aku bilang, tadi mami bilang apa ke kamu? Bilang apa? Aku pikir aku mau diomelin atau apa gimana. Kamu ditelepon suruh masuk BHSI. Tadi mami bilang apa? Kamu bakal masuk sinetron yang udah tayang kan? Terus kayak, wow, keren banget ya. Kayak bisa ada ini kayak emang kalau seorang ibu sih. Feelingnya kuat ya. Kuat banget. Sumpah itu kayak langsung shock. Sih, kan. Setelah itu aku waktu itu kan emang aku pernah pas aku syuting di Jazz aku pernah masuk lagi. Aku pernah main ke lokasi syutingnya BHSI. Oh, yang kamu bawain Taiti ya? Iya. Oh, Opa ngasih tahu tuh. Taiti yang gerbang banyak. Tuh. Terus aku ke lokasi syutingnya BHSI, tapi waktu itu aku cuma ketemu sama Kak Haiko doang. Aku nggak ketemu sama yang lain sih waktu itu. Cuma aku kayak ngeliat doang mungkin ke sekilas. Udah habis itu aku ketemu sama Opa, aku ngobrol-ngobrol, terus Opa minta nomor kontak aku, akhirnya aku kasih dong kayak ya udah, karena waktu itu Opa mau nyamperin ke lokasi syutingnya Jazz juga. Ya udah dari situ karena Opa punya kontak aku, kita sering kontak-kontakan, terus hari itu tiba-tiba Opa ngechat aku kayak masuk BHSI ya, main-main dulu kesini. Terus aku kayak oke, boleh banget dong, aku seneng banget. Aku langsung kayak oke, sip, aku besok. Terus besokannya aku langsung ke lokasi syutingnya BHSI. Habis itu setelah dari situ lusanya baru aku syuting. Itu pertama kali aku syuting. Berarti banget sih. Langsung excited ya begitu dengar kabar akan main di sini. Nah, begitu akhirnya nyemplung nih di BHSI terus beradu peran sama Antonio. Nah, menurut Akila sendiri, Akila ini menilai Nio ini seperti apa? Sebaliknya juga gitu. Bacotnya orang gitu. Nggak. Kanyo orangnya baik. Terus juga Kanyo nggak bisa diem mungkin. Kanyo nggak bisa diem mungkin. Yeah. Semua bilang gitu. Apa ya, unik. Tapi aku udah tahu sih, soalnya waktu pas ketemu di World juga kayak Kanyo anaknya ekspres gitu. Cuma gitu ya orangnya. Gak apa, bagus. Tapi nggak shock kan ganti baju sekarang.